Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih di tempat yang sama, di mana lagi kalau bukan di Taman Eko Ripariannya Umbri, dalam acara yang pasti ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan acara ngonten. Ngobrolin tentang kuliah season 2. Yeay. Kurang semangat, kayaknya belum pada makan. Udah pada makan sih, apa belum? Udah, bagus. Semangat ya teman-teman ya. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan dua dosen yang sebenarnya nggak genzi amat sih, tapi karena dia ngajar mahasiswa genzi, jadinya kayak berbaur dan kayaknya udah seangkatan aja gitu. Kalau dibilang mungkin umurnya ya beda-beda setahun 2 tahun lah kayaknya ya kalau dilihat ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita kenalan sama dua dosen kita, yaitu ada Pak Jo dan Bu Ayu. Halo. Say hi, halo. Pak Jo Ya. dan Bu Ayu, boleh nggak sedikit perkenalan? Pak Jo dari prodi apa? Bu Ayu dari prodi apa? Pak Jo dulu. Oke, nama saya Johan Faladin. Ya, saya dari program studi hubungan masyarakat. Kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Iya. Komunikasi. Kalau Bu Ayu, Halo, perkenalkan nama saya Fitria Inofirda. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Universitas Muhammadiyah Riau. Ya Allah, dari suaranya aja aku langsung insecure. Oke, Bu Ayu dari FEB berarti ya. Ya. Pak Jo, tadi kan namanya Pak Johan ya, tapi Ya. kalau nama populernya di kita itu Pak Jo gitu ya. Iya. Pak Jo dan Bu Ayu. Siap. Udah berapa lama di Umbri? Pak Jo? Saya gabung 2017 Februari. 2017 berarti Udah udah 7 tahun ya? Iya. Udah 7 tahun. Kalau Nggak berasa. ya? Iya. Kalau Bu Ayu? Kalau saya dari 2020, Kak Ila. 2020, Udah 4 tahun. 4 Ya. tahun. Dan selama ngajar di Umbri, asik nggak sih ngadapin Gen Z? Karena kan kalau Gen Z Iya. agak beda ya pas kita kita seangkatan nggak sih? Kita kan seangkatan, beda 1 tahun. Beda, iya. Beda-beda dikit ya kayaknya. Beda dikit ya. Oke. Kalau kita dulu pas kuliah, apa ya namanya ya? Dinamikanya. Diajar sama dosen-dosen kita tuh kayaknya kan kitanya agak Nggak strict ya. strict Iya. gitu ya. Bawaannya takut gitu ya. aja kan. Gimana kalau sekarang gimana nih antara dosen sama si mahasiswanya? Siapa dulu nih? Pak Jo deh, boleh. Skornya sama nggak? Oh ya, satu-satu sih. Oke, saya dulu waktu itu kan masuk 2017, masih di sana tuh, masih di Masih kampus. di kampus 1 ya, Iya, yang Pedahan kampus ya. 1. Dinamikanya banyak. Ya, jadi waktu itu ngajar awal-awal kayaknya kalau dari Rek B itu seumuran sih kayaknya. Ada yang seumuran, ada yang lebih di atas Karena umurnya. kalau yang Rek B itu kebanyakan kerja ya. Iya, yang udah kerja ya. ada yang umurnya di atas, juga ada yang mungkin bedanya nggak terlalu jauh sama saya umurnya gitu. Jadi ya so far aman sih waktu itu ya. Paling ya bercanda-bercandaannya itu kayak seumuran gitu. Tapi enak, nggak Jokes terlalu. bapak-bapaknya dapat Iya, ya. nggak terlalu jauh gitu kan. Nah tapi udah berjalannya waktu, kemudian kan kita ke sini nih pindah gitu ya. Udah gap umurnya tuh lebih jauh gitu. Jadi kalau sekarang ya Gen Z kelihatan sih memang ikutin tren banget kayaknya gitu ya. Ada yang kalau di atas tuh di lantai 5 ada yang lagi tiktokan sering lewat tuh. Aduh. Gini. Iya. Bebas mengekspresikan diri gitu ya. Ya itu tantangannya gitu. Jadi banyak inilah, banyak perbedaan, ada gapnya. Selama gabung di Umbri ya, oh ya macam-macam inilah generasi ya. Ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Jadi itu. Kalau Bu Ayu gimana? Oke, kalau dari dulu itu kita kuliah kan sangat monoton banget ya Kak Ila ya. Kalau sekarang ini mahasiswa tuh lebih suka visual nih. Dia nggak mau aja nih dengerin kita ngomong. Jadi, ceramah ya? Iya, boring banget kan. Jadi mereka lebih suka yang attracting dan interesting. Nah, medianya itu macam-macam. Jadi untuk Gen Z ini nggak bisa dengan program-program ya student center learning. Jadi kita memakai program biasanya PBL atau project based learning. Nah, itu lebih menarik tuh Kak Ila. Lebih seneng ya mereka ya. Lebih menarik. Terus sebenarnya gini, memang sudah dari awal cita-citanya Bu Ayu sama Pak Jo ini jadi dosen atau ngalir aja tiba-tiba nih? Bu Ayu deh. Oke.
dulu setelah dari S1 saya lanjut S2 ini nggak tahu nih, cita-citanya belum ada nih nampaknya jadi dosen ya Kaila. Terus awal karirnya itu jadi auditor dulu di Jakarta. Nah tapi seiring berkembangnya zaman kok rasanya setelah tamat S2 kok asik gitu neliti dan lain-lain. Alhasil melamar di UMRI. Nah kebetulan UMRI ini termasuk kampus yang familiar di Pekanbaru sendiri, apalagi di sebelah SKA. Kemudian ditambah lagi sekarang juga ada fakultas kedokteran ya Kak Ila ya, dan berbagai fakultas lainnya yang nggak kalah asing dan nggak ketinggalan juga ada ekoriparian baru. Nah jangan lupa daftar di daftarumri.ac.id gitu. Oh gitu. Kalau Pak Jo? Iya, sama sih. Jadi waktu kuliah S1 apalagi gitu ya. Jadi dulu belum tahu tuh mau jadi kemana dulu ya. Karena memang backgroundnya kan komunikasi gitu ya. Teman-teman waktu seangkatan itu pengennya kerjanya tuh di Trans TV waktu itu. Di TV ya? Ya, di namanya TV. anak komunikasi ya? Belum ada net, belum ada waktu itu ya. Jadi Trans TV, Trans 7, Metro dan lain sebagainya lagi gitu ya. hype-hype-nya waktu itu. Iya, waktu itu. Kemudian kan biasanya kalau anak-anak Vkom tuh pasti ke situ tuh larinya. Nggak berapa lama sih waktu itu nyobain langsung kerja sambil kuliah waktu itu, langsung nyambung S2 kerja di advertising waktu itu masih di Bandung. Terus kemudian ganti-ganti kerjaan, pindah ke perbankan lah yang cukup lama, jadi agak-agak beda nih waktu itu. Nah itu agak lumayan lama. Kemudian ya itu kuliahnya sambil kerja sambil kuliah sambil kerja, jadi ya lumayan berat. Terus akhirnya pikir, aduh sayang banget nih kalau misalkan nggak kepake ya S2-nya. Iya, terus gitu ditambah kayaknya perlu balik lagi deh, ngabdi ke daerah asal gitu kan. Tadinya nggak tahu nih ada UMRI gitu, waktu itu masih di kampus 1 kan. Nah, coba-coba tanya-tanya teman-teman dan sebagainya, ada nih komunikasi. Kalau waktu itu memang komunikasi masih ada di ada di UNRI, UIR ya. Salah satunya ada di kita. UMRI salah satunya. Ya alhamdulillah waktu itu. Tapi waktu itu pas pertama kali baru buka humas kan ya? Iya, baru buka humas. Masyarakat kan langsung di situ ya. Baru buka itu 2015, angkatan pertama 2016. Kemudian gabung 2017. Oh gitu. Masih fresh banget gitu. Dosennya juga masih fresh. Tapi Pak Jo ini dulu anak band loh, jadi emang jauh banget. tiba-tiba jadi dosen, jadi mungkin gaul-gaulnya tuh kebawa kan waktu jadi dosen, dan mungkin itu juga yang bikin paling enggak walaupun gapnya jauh sama mahasiswa, tapi ya masih inilah ya, masih bisa mengimbangi lah gitu kan. Mungkin bisa jadi. Ya kan. Terus ini apa nggak sih? Tadi tuh sulit nggak sih ngadapin Gen Z ini, karena mungkin kan kalau Gen Z ini kan dia sedikit dimarahin nanti mental health-nya aku kena katanya kayak gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu, atau sedikit nanti dia curhat? Tapi tunggu dulu, kayaknya haus nggak sih? Lumayan. Kan? Ya lumayan kan? Masa kita ngoceng-ngoceng nggak dikasih minum? Parah sih si Ida nih. Ida, minum dah. Batuk loh dah. Minumnya mana dah? Mana Ida nih? Yang ini apa nih dah? Ini americano, ini matcha, ini lemon tea. Iya. Ini merah. Iya, terima kasih Ida. Baik sekali loh Ida nih. Yuk minum dulu yuk. Minum yuk. Sponsor by? Oh iya, lupa. Boleh masuk sponsor kita nih. Boleh di bawah. Oh iya, sponsor by Umco. Gitu kan biasanya Umco House. UMRI Coffee Shop yang ada di belakang kita. Mana tahu besok gratis ya kan? Siapa tahu ya. Minum ya. Cheers. Aduh, sorry ya. Oke, jadi gitu ya. Tadi ya. Sampai challenge menghadapi Gen Z. Challenge menghadapi Gen Z. Oh iya, saya dulu apa Bu Ayu nih? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau challenge banyak ya. Jadi kalau di dalam perkuliahan ya sama seperti Bu Ayu tadi bilang, mereka kalau dikasih ceramah tuh agak kurang atraktif gitu, kurang semangat, ngantuk gitu Bu ya. Jadi biasanya kalau saya kasihnya ya visual, entah film diputerin, entah mungkin ada video, atau mungkin kelasnya dibuat grup, diskusi dan sebagainya.
Biasanya kalau saya student center learning-nya kasih project based learning, PJBL atau problem based learning. Jadi mereka tuh lebih semangat kalau ada project-projectnya tuh gitu. Jadi lebih mereka lebih merasa dilibatkan Ya, benar. ya. Kalau Bu Ayu gimana? Tadi sedikit saya menambahkan nih, Kaila tadi kan udah pakai sistem PBL. Nah, biasanya mereka nggak hanya, aduh kok case study terus nih Bu, apa sih gamesnya? Biasanya saya ada implementasi games melalui kakot, kemudian melalui quizzes. Nah, nanti itu kan langsung live tuh Kaila skor-skornya. Nah, mereka tuh kayak darinya main HP, kemudian balas WA dan lain-lain. Kan kita tahu ya Gen Z itu susah diatur banget ya. Jadinya Sebenarnya kita tahu ya. iya, kita tahu lagi banget. ngajar dia di belakang sebenarnya main HP. Iya, tapi kita nggak perlu tegur tuh. Gen Z kan Kaila tahu sendiri kan, mereka tuh sangat gitu kan, sangat sensitif. Jadi kita mengimbangi dengan gitu, menarik mereka melalui visual, melalui quizzes itu. Nah, jadi itu salah satu alternatif untuk menghadapi pembelajaran di Kelas. Gen Z dan di kelas gitu. Berarti kalau bisa dibilang kedekatan Bapak Ibu dosen dengan si mahasiswa kira-kira gimana? Lumayan dekat nggak sih? Iya dong. Iya lumayan. Iya dong. Hitung dosen galak nggak sih? Wah nggak tahu deh. Galak itu relatif Relatif, ya. Kaila ya. Sesuai dengan kondisi mungkin ya. Ya nanti komen aja ya di bawah ya. Bu Ayu sebenarnya Bu Ayu itu gitu. Boleh kok pakai nama samaran. Kemarin fake account ya. Fake Second account. account ya. Ya itu ya Tergantung lagi mahasiswa lah ya yang Ya nilai tergantung ya. sih. Sebenarnya kalau kita pikir galak ya kalau misalkan kita terlalu karena pernah waktu pas di sana 2016 saya coba tuh bangun kedekatan karena mungkin gap umurnya kan nggak jauh ya. Enak tuh karena nggak jauh masih ada saling respect gitu ya. Tapi waktu pas kesini-sini 2017 angkatan 2017 18 kok malah jadi kayak ngelunjak gitu kan. Udah mulai nggak asik nih gitu, udah mulai nggak asik, udah mulai mahasiswanya jadi kayak berasa teman jadinya. Ya udahlah gampang nih sama dosen ini dapat nilai ini nih pasti. Tapi ya nggak kayak gitu pada praktiknya. Ada batasnya lah ya. Pas lagi apa namanya? Pas Lagi mungkin lagi serius ya kita serius. Kan mungkin di luar jam boleh lah. Iya, Pas boleh lagi ngobrol chill gitu. Mungkin ngopi bareng kan. Ngopi bareng bisa. Iya. Tapi kalau udah di kelas ya beda kan. Iya, Ada serius. batasannya. Tapi Betul. BTW S1 S2 di mana? Kalau saya di Bandung dua-duanya, di Di- Unpad. Oh, Unpad. S1-nya, S2-nya juga Unpad. Unpad. Kalau Bu Ayu? Kalau saya satunya tuh dual degree program dulu nih, Kaila di UNP sama di UM University Utara Malaysia. Kemudian untuk S2-nya di UGM di Yogyakarta. Gitu. Oh, berarti kampus-kampus keren juga kan? Jadi jangan salah, mentang-mentang kampus swasta dosennya jangan-jangan dosen-dosen yang udah apa ya saringan-saringan keberapa enggak loh, bayangin Unpad, UGM, UIM Malaysia, jadi jangan salah, bukan kaleng-kaleng dosennya gitu kan, ya kan? Masya Allah. Tabarakallah. Oke, terus kira-kira nih, apa ya? Klasik sih pesan kayaknya pesan buat mahasiswa deh yang masih mahasiswa, kira-kira pesannya untuk supaya apa ya, pesannya Supaya semangat. supaya semangat, semangat, terus Iya. ditambah juga ajakan. Nah, kira-kira ajakan apa yang pas untuk calon-calon mahasiswa yang mungkin dia masih galau, belum Galau tahu dengan mau kemana, pilihannya. gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau pesan sih, saya pikir kita harus punya goals ya. Kita harus punya goals, kita harus punya target gitu ya, supaya nanti ke depannya ada yang planning kita tuh bisa dicapai atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya perencanaan nih tahun ini kita mau kuliah atau kita mau kuliah sambil kerja gitu ya. Nah, ya, udah kita set nih dari sekarang gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu gitu. Karena itu Jadi pilihan kita ya. ya, jangan sia-siakan waktu, jangan buang-buang waktu kita. Jadi kalau misalkan kita mau kuliah, ayo kita kuliah. Udah kemudian kita siapkan nih, kita mau rancang masa depan melalui kuliah, bangun networking, bangun interaksi dengan teman-teman. Kemudian nanti kita
mulai nih pilih mau jurusan apa, prodi apa, yang prospeknya bagus gitu ya. Kemudian kedepannya seperti itu gitu. Nah, jangan ragu gitu. Kalau kita udah yakin, kita pilih kampus yang terbaik. Salah satunya di UMRI gitu, ya kan? Satu-satunya di UMRI. Iya, yang ada ininya lah, pokoknya fasilitasnya luar biasa lah. Iya Alhamdulillah. kan? Sebelah mall lagi. Sebelah lagi. Jadi kalau jam kuliahnya jam 8 1, jam 1 udah. Dari Iya. jam 10 ke jam 1 tuh ke sebelah aja dulu. Tinggal jalan kaki, Iya. Jalan kaki loh. Mau sampai malam tuh nggak ada matinya nggak nih. ada UMRI ini. matinya. Iya. Kalau nggak, kalau masih misalnya- tetap menyala. Menyala. Sampai ini lampu-lampunya masih Malah ada. UMRI-ku. Halo, Luar Bu biasa. Ayu. Oke, untuk mahasiswa Gen Z, just enjoy the process. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, karena setiap orang pasti ada masanya. Stay positif. Dan buat teman-teman yang masih bingung nih, Camaba mau daftar kemana, udah nggak usah bingung lagi, karena UMRI tentunya pasti memberikan fasilitas yang terbaik dan selalu terupdate dengan perubahan teknologi yang semakin-semakin. Oke, jangan lupa daftar di www.daftarumri.ac.id. Gila, Luar promosi biasa. banget. Sedikit skills info Iya, tapi bener sih, apalagi yang dicari kan Iya, ya. semua itu udah ada di Heeh, UMRI. karena gitu ya, pada Kayla. dasarnya dosen-dosen kita juga bukan dosen-dosen yang apa ya, dosen-dosen abal-abal gitu, gitu ya. Karena semuanya juga memang sudah melalui tahapan-tahapan dan insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Cukup untuk kretek aja yang abal-abal. Iya, ya. cukup kretek aja yang Iya. abal-abal. Oke. Oke, jadi gitu, jangan lupa daftar di UMRI, gitu ya Ya, Bu, gitu iya. ya Pak. banget. Bener Iya. banget. Oke. Oke deh kalau kayak gitu, karena apa ya, udah dibatasi, udah digini-gini kan sama orang Durasi. Mau silat mungkin. katanya. Oke, mungkin untuk malam ini cukup karena saya yakin teman-teman pasti banyak banget mendapatkan inspirasi, paling nggak langsung mikir, oh ya udah deh, besok di sini aja kuliahnya. Fix aku mau ke manajemen jumpa Bu Ayu, atau fix aku mau ke prodi humas jumpa Pak Pak Jo. Johan. Nah, kayak gitu. Monggo, silakan daftarkan diri teman-teman di UMRI. Yang pengen jumpa Pak Jo, monggo ke prodi humas. Jadi teman-teman jangan ragu lagi, pokoknya daftarkan dirinya segera ke UMRI ya. Oke deh kalau kayak gitu, karena udah malam juga, saya mau pamit diri dulu. Tapi jangan lupa dan jangan kemana-mana karena kita tetap akan berjumpa lagi di episode berikutnya di acara yang spektakuler pastinya, apalagi kalau bukan acara ngonten ngobrolin tentang kuliah season 2. Assalamualaikum warahmatullahi